Bab 511 gunakan itu sudah cukup. Lin Yu menoleh ke arahnya, tersenyum dengan tenang, dan berkata, jadi seperti yang saya katakan tadi, muridmu telah berlatih dengan sangat baik. Dia lebih baik daripada pemain sulap di jalanan, tapi dia hanya sedikit lebih baik. Baga, sialan, nak, apa kamu buta? Yang kutangkap dengan dadaku tadi adalah peluru. Hattori sedikit marah saat mendengar ini. Dia mengepalkan tinjunya, matanya melebar, dan berjalan mendekat dan mengutuk Lin Yu. Ya, kamu baru saja menangkap pelurunya, tetapi kontribusi pasanganmu juga sangat diperlukan. Saat dia menembak barusan, pergelangan tangannya terus bergetar ke atas dan ke bawah, yang secara tidak terlihat memfasilitasi keluarnya peluru. Intinya, hal ini seperti melempar batu secara vertikal ke arah pecahan kaca. Kemungkinan besar kaca tersebut akan pecah secara langsung, namun jika dilempar dari satu sisi, kemungkinan besar batu tersebut akan memantul, dan dengan sendirinya kaca tersebut tidak akan pecah. Hattori terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu. Melihat mata Lin Yu yang begitu kejam, wajahnya menjadi merah. Namun, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu menembak kali ini. Jika kamu ambil pelurunya lagi, maka kamu harus mengakui bahwa apa yang telah aku kembangkan adalah tubuh murni tertinggi. Tubuh suci kelahiran kembali, idiot. Tokugawa Naganobu sangat marah ketika mendengar ini. Hattori mengutuk. Ya, tubuh suci masa lalu. Hattori segera mengoreksinya, menegakkan tubuhnya dan berkata dengan dingin, katakan saja apa yang kamu mau, aku biarkan kamu menembakkan senjata ini, dan jika kamu kalah, kamu minta maaf padaku, katakan padaku, apakah kamu berani setuju? Petik 2. Faktanya, dia sangat percaya diri. Bahkan jika Lin Yu menembaknya tepat di dada, dia yakin dia bisa menindaklanjutinya, tapi dia mungkin akan menderita luka dalam. Paling buruk, dia hanya akan kembali dan menjaga dirinya sendiri dengan baik. Ya, Mayor He, biarkan fakta berbicara sendiri. Kali ini kami membiarkan Anda melepaskan tembakan. Meskipun Anda jelas-jelas curang, Kerajaan Matahari Terbit kami berpikiran terbuka dan kami tidak sepengetahuan Anda. Tokugawa Nagasaki Shin mendengus dingin, tetapi jika kamu melepaskan tembakan ini dan dada Hattori masih utuh, maka kamu harus meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada kami. Begitu dia selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat ke arah Hu Haifan, matanya tajam dan berkata, Direktur Hu, pada saat yang sama, saya juga ingin Anda meminta maaf kepada aliansi Master Pedang kami. Bagaimanapun, He Jiarong adalah bawahan Anda dan mewakili Departemen Intelijen Militer Anda. Ekspresi Hu Haifan berubah ketika dia mendengarnya ini. Anda tahu, jika Anda memintanya untuk menundukkan kepala dan meminta maaf, maka itu sama dengan meminta kantor intelijen militer untuk menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada aliansi Master Pedang. Oke, sebelum Hu Haifan dapat berbicara, Lin Yu di sampingnya tersenyum dengan tenang, tetapi jika saya menggunakan pistol, itu akan terlalu mengganggu Anda. Jadi, saya akan menggunakannya saja. Petik 2. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka semua melihat tangan Lin Yu, dan kemudian mereka berteriak kaget. Jarum perak. Apa yang dipegang Lin Yu sebenarnya adalah jarum perak setipis rambut. Ini terlalu kekanak-kanakan. Ekspresi wajah petugas yang duduk di sana tiba-tiba berubah, dan terdengar teriakan kaget. Meski tidak banyak terkena akupuntur, mereka juga mengetahui bahwa tekstur jarum perak ini lembut dari segi kekerasan dan ketebalannya, bahkan tidak sebagus jarum sulaman. Belum lagi Hattori adalah tubuh suci reinkarnasi atau dia tahu Qigong, meskipun dia tidak tahu apa-apa, dengan fisiknya, selama ototnya sedikit tegang, jarum perak ini bahkan tidak bisa berpikir untuk menusuk daging Hattori. Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya melihat dengan jelas jarum perak di tangan Lin Yu, dan warna di baliknya tiba-tiba menjadi pucat. Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Mayor Jenderal Fan dan beberapa pejabat senior tampak murung dan terlihat sangat tidak puas. Tokugawa Naganobu, yang berada di samping, tampak senang saat melihat ini. Dia tidak memberi Hu Haifan kesempatan untuk berbicara.
Dia takut Lin Yu akan menyesalinya, jadi dia berkata dengan tidak sabar, oke. Oke, ini setuju. Mayor, dia cukup percaya diri. Saya menghargainya. Begitu dia mengatakan ini, Hu Haifan, yang hendak berbicara untuk menghentikan Lin Yu, menahan kata-katanya. Lin Yu sepertinya melihat kekhawatiran Hu Haifan, tersenyum percaya diri padanya, dan berkata, Ketua, saya tahu bahwa tindakan ini mewakili wajah Departemen Intelijen Militer kita. Jangan khawatir, saya memiliki rasa keseimbangan di hati saya. Hu Haifan merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menghela nafas, dan kemudian dia memikirkannya. Jika Lin Yu dihentikan, tidak ada gunanya kantor intelijen militer menyelamatkan mukanya untuk sementara tubuh murni. Aliansi Master Pedang masih akan menemukan kesempatan untuk menginjak-injaknya cepat atau lambat. Ya, Direktur Hu, Anda harus percaya pada bawahan Anda sendiri. Tokugawa Naganobu berkata dengan santai, agak memanfaatkannya. Hei Jiarong, apakah hatimu punya masalah? Pria dewasa itu masih membawa jarum sulaman, tapi jarummu agak terlalu tipis. Kamu bisa menggantinya dengan yang lebih tebal agar kamu tidak berpikir bahwa aku menindasmu. Petik 2. Hattori juga mencibir ketika dia melihat jarum perak di tangan Lin Yu, mengetahui bahwa dia pasti menang, dan berkata dengan nada sinis. Tuan Hattori, Anda memang terlibat dengan jarum itu. Tampaknya Anda hanya memiliki begitu banyak kemampuan. Lin Yu berkata dengan tenang dan tenang. Kamu. Hattori mendengus dingin, mengetahui bahwa dia tidak bisa memarahi Lin Yu dalam bahasa Mandarin. Jadi dia berkata dengan dingin, Oke, Hei Jiarong, aku akan lihat apakah kamu tidak dapat mematahkan tubuh almarhumku dengan jarum sulaman ini. Apa ada lagi yang ingin kamu katakan? Bisa dikatakan. Ketua, ini terlalu keterlaluan. Hentikan dia secepatnya. Mayor Jenderal Fan di mimbar mendesak Hu Haifan untuk mencegahnya dengan nada mendesak. Apakah Anda melihat apa yang ada di tangan Hei Jiarong? Itu lebih besar dari sehelai rambut. Jarum peraknya bahkan lebih tipis. Beberapa eksekutif senior lainnya juga menggema. Bahkan jika kita menghentikannya sekarang, lalu bagaimana? Bisakah kamu mengetahui apakah Hattori telah mempraktikkan apa yang disebut tubuh suci masa lalu? Hu Haifan mengerutkan kening dan bertanya kepada mereka. Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya tiba-tiba terdiam ketika mendengar ini. Ya, hasilnya sudah seperti ini. Lagi pula, jangan lupa bahwa ketika kita mengalahkan Dongyang untuk pertama kalinya, jika bukan karena Mayor Hei Jiarong He, Departemen Intelijen Militer kita akan dipermalukan. Hu Haifan berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, saya tidak berpikir dia adalah orang yang bertindak sembarangan harus memiliki ide dan keyakinannya sendiri. Bukankah perkembangan Departemen Intelijen Militer kita bergantung pada kepercayaan dan persatuan di antara rekan-rekan kita? Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya saling memandang setelah mendengar ini, semua mengangguk. Tuan Hattori, apakah Anda ingin lompat tali besar kali ini? Jika tidak, saya akan mulai. Lin Yu memutar jarum perak di tangannya, memandang Hattori dan berkata sambil tersenyum, jelas sinis Hattori baru saja mengumpulkan kekuatan. Dia menggumamkan sesuatu dan membuat persiapan untuk menginjakkan kakinya di tanah. Semua orang di tempat tersebut tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Lompat tali besar apa? Hattori menatap Lin Yu dengan marah. Aku hanya ingin kamu mengumpulkan kekuatanmu dan bersiap-siap. Tokugawa Naganobu mengerutkan kening dan memarahi Hattori dengan rasa jijik. Dia sudah memperingatkannya untuk belajar lebih banyak bahasa Mandarin. Tapi dia tidak mendengarkan. Mendengar ini, Hattori langsung mendengus acuh tak acuh, untuk menangani jarum sulaman di tanganmu, tidak perlu. Omong kosong. Tokugawa Naganobu memotongnya dengan dingin dan berkata dengan tegas, sudah kubilang berapa kali pernahkah kamu meremehkan musuh, tahukah kamu betapa serius konsekuensinya? Sebagai salah satu dari 3 tetua aliansi Master Pedang, dia selalu bertindak hati-hati. Bahkan jika dia tahu bahwa dia akan menang kali ini, dia akan memberikannya. Hattori kembangkan karakter yang berhati-hati. Ya, Tuan. Hattori segera membungkuk dan menggumamkan kata-kata seperti sebelumnya, merentangkan kakinya dan sesekali menginjak tanah dengan kaki kanannya.
Setelah tubuhnya terisi kembali hingga kulitnya memerah dan urat muncul di leher dan dahinya, dia berteriak dengan dingin pada Lin Yu dan berkata, "Ayo." Lin Yu berdiri 10 meter darinya, menatapnya dan tersenyum, "Masuk untuk meyakinkanmu bahwa kamu kalah. Aku akan berdiri di sini dan menusukkan jarum ini ke dadamu. Dan untuk membuktikan bahwa jarum itu memang menembus dadamu, aku akan memilih dadamu ketika jarum perak dimasukkan ke dadamu di akupuntur intinya. Anda akan tersandung ke tanah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya suplai darah ke jantung secara tiba-tiba dan kekurangan oksigen ke otak. Anda tidak perlu panik." Begitu Lin Yu selesai berbicara, situasi militer semua petugas di tempat kejadian tiba-tiba berseru dan menjadi bersemangat. Ini terlalu megah. Sudah lama sekali sejak Departemen Intelijen Militer mereka memiliki seseorang yang pandai pamer. Hanya berdasarkan kata-kata Lin Yu yang sangat gila, mereka merasa badan intelijen militer telah menang. Di sampingnya, Tokugawa Naganobu, Fukuyama dan orang Jepang lainnya tertawa tanpa henti, memandang Lin Yu seolah-olah mereka sedang melihat orang bodoh. Oke, Hattori juga tertawa marah mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan nada sinis, "Jangan bicara tentang apakah apa yang kamu katakan bisa terwujud. Bahkan apakah jarum di tanganmu bisa dilempar ke depanku adalah masalah. Jika itu benar-benar seperti yang kamu katakan, aku jatuh ke tanah dan aku bersedia berlutut dan membungkuk padamu." Itu kesepakatan. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, "Kalau begitu aku akan melakukannya itu." "Ayo," kata Hattori dengan ekspresi wajahnya. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada tubuhnya, menginjak kakinya dengan keras, dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, mata Lin Yu menjadi dingin, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya perak kecil tiba-tiba keluar dari tangan Lin Yu dan langsung menuju ke dada Hattori. Lin Yu membuang jarum ini dengan kekuatan besar, dan kekuatan spiritual yang diam-diam ditransfer ke dalam tubuhnya bisa dikatakan tajam dan tak terhentikan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh emas dan memotong batu giok, selama Hattori belum menguasai tubuh murni, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk melemparkan jarum ini ke dada Hattori. Qigong keras Hattori saja tidak cukup. Semua orang di Departemen Intelijen Militer menatap tangan Lin Yu dengan gugup. Mereka melihat tangan Lin Yu tiba-tiba terangkat, dan kemudian cahaya dingin tampak keluar dari tangannya, dan kemudian tidak ada gerakan. Mereka menoleh untuk melihat ke samping Hattori, dan melihat Hattori masih berdiri di sana, ekspresinya tidak berubah. Hattori merasa sedikit terkejut, lalu dia melihat ke bawah ke dadanya, dan melihat bahwa tidak ada apa-apa di dadanya, dan tidak ada perasaan di tubuhnya. Dia tidak bisa menahan tawa, dan mencibir, "Hei Jiarong, kamu benar-benar omong kosong." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tenggorokannya tiba-tiba berhenti. Dia merasakan matanya menjadi gelap, tubuhnya tiba-tiba bergoyang, kakinya menjadi lunak, dan dia jatuh ke tanah, dengan bunyi gedebuk. Bab 512 Bajingan Tua, apakah kamu masih mengingatku? Halaman setengah. Semua petugas dari Departemen Intelijen Militer tiba-tiba terkejut, dan ketika mereka bereaksi, mereka menjadi gempar dan bersorak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tubuh Hattori, yang bahkan tidak bisa dirusak oleh peluru tadi, dijatuhkan ke tanah oleh Lin Yu dengan jarum perak kecil. Sungguh luar biasa. Tokugawa dan Fukuyama yang awalnya sombong, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka saat melihat pemandangan ini, dan mereka terlihat sangat terkejut. Lagi pula, dalam latihan normal, apalagi jarum perak kecil, itu adalah pedang samurai baja murni, bahkan tidak memotong sehelai rambut pun pada jas itu, bagaimana bisa dirobohkan dengan jarum perak kecil dari Tiongkok. Dan jaraknya masih sangat jauh. Bagi orang awam, mustahil melemparkan jarum perak setipis bulu lembu ke depan Hattori. "Hattori, ada apa denganmu? Apakah kamu kehilangan pijakan dan terjatuh?" Tokugawa Nagasaki, percaya diri seperti duri, berteriak penuh semangat kepada Hattori dengan secercah harapan terakhir. Tapi Hattori sepertinya tidak mendengar, matanya memutih dan tubuhnya sedikit bergerak ke tanah. Ketika Hu Haifan dan yang lainnya melihat ini, mereka menghela nafas lega. Mereka saling memandang dengan Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya, lalu tersenyum bahagia sungguh mengejutkan. "Jiarong,
Kenapa kamu tidak membantu Tuan Hattori mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya? Melihat pemenangnya sudah ditentukan, Hu Haifan buru-buru memerintahkan Lin Yu karena takut Hattori akan melakukan kesalahan lagi. Ya, Ketua. Lin Yu kemudian menyapa kedua orang Jepang itu dan berkata, mengapa Anda tidak segera membantu Kolonel Hattori? Kedua orang Jepang itu bergegas dan mendukung Hattori di kiri dan kanan. Lin Yu kemudian menemukan papan kayu lain, menyerahkannya kepada Han Bing, dan memberi isyarat kepada Han Bing untuk berdiri di depan Hattori dengan papan di kedua tangannya, dan mengarahkan papan itu ke dada Hattori. Kemudian Lin Yu mengambil nafas rahasia dan menamparkan punggung Hattori. Semua orang melihat sedikit cahaya dingin keluar dari dada Hattori, dan dengan suara pop cahaya itu dipaku ke papan kayu di tangan Han Bing. Kemudian Hattori sedikit tersentak, sadar kembali, dan wajahnya perlahan berubah menjadi merah. Tokugawa Naganobu awalnya ingin membodohinya dengan berbicara omong kosong, tetapi ketika dia melihat jarum perak di papan kayu, dia terdiam sesaat, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi membodohinya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dengan wajah pucat. Tuan Tokugawa, Anda suka berbicara dengan fakta, tetapi sekarang tampaknya dari fakta bahwa murid Anda belum mempraktikkan apa yang disebut tubuh suci kelahiran kembali. Wajah Hu Haifan tampak kusam, dengan senyuman tipis di wajahnya bibirnya berkata perlahan, apakah ini berarti apa yang disebut sebagai plagiarisme? Tubuh murni tertinggi, atas, tubuh suci kelahiran kembali, tidak berdasar. Wajah Tokugawa Naganobu mau tidak mau berubah menjadi biru dan putih, dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Han datang, menendang Hattori dengan keras, dan berteriak dengan marah, kamu bajingan. Aku bekerja sangat keras untuk mengajarimu metode latihan, tubuh suci kelahiran kembali. Tidak apa-apa jika kamu belum berhasil, namun kamu berani menggunakan Qigong yang keras. Datang dan bodohi saya. Hattori sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan memandang Tokugawa Naganobu dengan bingung, dan berkata dengan ragu, Guru, bukan ini yang Anda ajarkan kepada saya. Diam. Tokugawa Naganobu marah. Dengan teriakan, dia hampir mati marah oleh murid bodoh ini, dan menamparkan wajah Hattori. Dia langsung menyela kata-kata Hattori dan berkata dengan ekspresi cemberut di wajahnya, kamu bajingan, aku belum menyadari kesalahanmu sampai sekarang. Ayo pergi, ikuti aku akan kembali dan menghadap tembok untuk memikirkannya. Semua orang tertawa dan tidak berkata apa-apa, mengetahui bahwa Tokugawa Naganobu sedang mencoba untuk menyalahkan muridnya. Setelah mengatakan itu, dia menyeret Hattori dan berjalan keluar. Tuan Tokugawa, jangan terburu-buru pergi, kita belum menyelesaikan diskusi tim kita. Hu Haifan tidak membeberkannya dan berteriak kepada Tokugawa Naganobu sambil tersenyum. Direktur Hu, mari kita tunggu 1 hari lagi. Saya harus kembali dan memberi pelajaran pada penjahat ini. Saya tidak menyangka dia begitu berani dan berani berbohong kepada saya. Saya akan menghukumnya dengan menghadap tembok di depan pintu, Tuan. Tuan Tokugawa berbalik dan berkata kepada Hu Haifan. Dia berteriak, lalu buru-buru keluar bersama Hattori, karena dia benar-benar tidak malu tinggal di sini lagi. Ketika Fukuyama dan yang lainnya melihat Tokugawa dan Hattori telah pergi, mereka pun berdiri untuk pergi. Tapi tepat setelah Tokugawa dan Hattori melewati petugas Departemen Intelijen Militer, tiba-tiba terdengar suara yang kaya dan berubah-ubah dari kerumunan, Tokugawa, setelah bertahun-tahun, kamu bajingan tua masih tidak berguna, dan kamu tidak melakukan apapun. Serahkan saja tanggung jawab kepada murid dan bawahannya. Tokugawa Naganobu langsung marah setelah mendengar kata-kata tidak sopan ini. Tiba-tiba dia menoleh, menatap petugas Departemen Intelijen Militer dengan mata dingin, dan bertanya dengan marah, sombong. Siapa yang baru saja mengatakan itu? Hu Haifan bahkan tidak berani berbicara kepadanya seperti itu. Seorang petugas dari Departemen Intelijen Militer berani bersikap kasar padanya. Ku bilang, ada apa? Saat ini, sosok yang tidak terlalu tinggi tapi sangat tinggi menonjol dari kerumunan. Hanya saja wajah sosok ini sudah agak tua, dan kerutan di wajahnya seperti pisau dan kapak, namun tak bisa menyembunyikan keberanian di antara kedua alisnya. Semua petugas intelijen militer di sekitarnya menoleh untuk melihat sosok yang agak tua ini, dengan keraguan di wajah mereka.
Tokugawa Naganobu sedikit mengernyit setelah melihat lelaki tua itu. Rupanya dia tidak mengenalinya sejenak. Dia memandang lelaki tua itu dengan hati-hati dan berkata dengan dingin, "Siapa kamu? Beraninya kamu?" Dia tidak bisa mengatakannya tepat di tengah pembicaraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dengan mulut terbuka lebar, dan tubuhnya berdiri membeku di tempat seolah berubah menjadi batu. Matanya menatap tanpa berkedip ke mata lelaki tua di depannya dia, dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Meskipun dia tidak lagi mengingat wajah yang rusak karena cuaca ini, dia tidak akan pernah bisa melupakan matanya. Kamu adalah Siang Nantian." Suara Tokugawa Naganobu bergetar, bahkan dia kehilangan suaranya pada kata terakhir. Selain kaget, ada juga rasa takut di hatinya. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Siang Nantian diracuni 10 tahun lalu dan meninggal. Dia telah menyangkal fakta ini di dalam hatinya, tetapi mata itu benar-benar tidak bisa menipu siapapun. Tatapan tenang dan tegas seperti itu membuat orang bergidik. Siapa lagi kalau bukan Siang Nantian? Melihat reaksi keras Tokugawa Naganobu, para perwira intelijen militer di sekitarnya merasa sedikit bingung. Mereka semua memandang Siang Nantian dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya siapa lelaki tua ini. Karena Tokugawa Naganobu meneriakkan nama Siang Nantian hampir keluar dari tenggorokannya, sehingga mereka tidak mendengarnya dengan jelas. "Tuan, siapa dia?" Namun, Hattori, yang berdiri di samping Tokugawa Naganobu, mendengarnya dengan sangat jelas. Dia memandang Tokugawa Naganobu dengan heran dan bertanya, Dia adalah Siang Nantian. Kamu Tuhan itu perang Siang Nantian yang saya sebutkan sebelumnya. Bukankah dia sudah mati?" Kata-kata Hattori jelas, dan para perwira intelijen militer di sekitarnya menjadi gempar, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka diskusi. "Dewa Perang Siang Nantian. Bagaimana mungkin? Bukankah Dewa Perang sudah mati 10 tahun yang lalu?" "Ya, kudengar dia diracuni oleh racun yang kuat, dan tidak ada obatnya." "Mungkinkah Dewa Perang itu tidak ada obatnya sama sekali? Dia belum mati. Mungkinkah?" "Aku ingat itu adalah berita resmi." Bab 512 Bajingan Tua, apakah kamu masih mengingatku? Halaman 2/2. Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya tiba-tiba terkejut ketika mendengar diskusi tersebut. Mereka saling memandang, jelas tidak percaya, dan segera berdiri dan berjalan menuju Siang Nantian. Mereka juga tidak menyadari fakta bahwa Siang Nantian masih hidup. Para petinggi juga menyembunyikannya dari mereka, jadi mereka sangat terkejut ketika mendengar nama Siang Nantian. Setelah mereka melihat wajah Siang Nantian dengan jelas, mereka tidak bisa menahan kecurigaan, dan menemukan bahwa penampilan lelaki tua di depan mereka memang agak mirip dengan Dewa Perang ketika dia masih muda, tetapi tidak sama. Bagaimanapun, 10 tahun telah berlalu, dan selama 10 tahun ini, Siang Nantian telah disiksa dengan racun hampir setiap hari. Racun ini telah sangat melemahkan otot-otot di tubuhnya, sehingga penampilannya pasti berubah. "Tokugawa, sepertinya pertempuran di Disenling 13 tahun yang lalu dan saat aku menikahmu tidak memberimu kenangan saat tumbuh dewasa. Kamu bahkan tidak bisa mengenaliku." Siang Nantian memandang Tokugawa Naganobu berkata dengan tenang. "Itu kamu? Jika itu benar-benar kamu." Ketika Tokugawa Naganobu mendengar Siang Nantian menyebutkan pertempuran di Disenling, tubuhnya bergetar hebat, dan rasa takut muncul lagi di hatinya, dan matanya penuh dengan keterkejutan di Siang Nantian di depannya. Dia bingung ketika melihat Siang Nantian masih utuh. Dia tahu betul tentang racun di Siang Nantian. Racun aneh keluarga Senmu dikatakan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun di dunia, tapi ini Siang Nantian, kenapa kamu berdiri di sini dengan baik? Apakah kamu benar-benar Siang Nantian?" Hu Haifan di samping sangat bersemangat setelah memastikan bahwa lelaki tua di depannya adalah Siang Nantian, dan bahkan air mata mengalir di matanya. "Syukurlah aku mengajarimu saat itu, bajingan. Kamu bahkan tidak mengenali instrukturmu sendiri lagi." Siang Nantian memandang Hu Haifan dan memarahinya dengan agak marah. Di seluruh dunia, siapa lagi selain Siang Nantian yang berani menyebut kepala Badan Intelijen Militer Tiongkok nomor 1 itu bajingan? "Tuan Siang, kamu. Hu Haifan telah mengenali suara Siang Nantian saat ini,
dan tahu bahwa itu memang siang nantian. Matanya berkaca-kaca, dan dia tidak bisa lagi mengatakan kegembiraannya kata-kata. Siang Lao, bukannya kami tidak bisa mengenalinya, kami hanya tidak berani mengenalinya. Mata Mayor Jenderal Fan berkaca-kaca dan gembira. Perintah yang mereka terima dari atas menyatakan bahwa Siang Nantian telah meninggal, dan memang tidak ada kabar dari Siang Nantian dalam 10 tahun terakhir. Sekarang bahkan jika Siang Nantian berdiri di depan mereka 10 tahun yang lalu, mereka tidak akan berani mengenalinya, apalagi orang di depan mereka. Sepertinya aku telah mengecewakanmu. Tulang lamaku masih hidup. Siang Nantian berkata dengan bangga sambil tersenyum, dan aku masih hidup dan sehat. Meskipun dia mengatakan ini kepada Hu Haifan dan Mayor Jenderal Fan, tanpa sadar Yuhikaru melirik Tokugawa Naganobu. Siang Lao, kata-katamu benar-benar memalukan bagi kami. Mengetahui bahwa kamu masih hidup. Bahkan jika aku diminta mati sekarang, aku bersedia melakukannya. Hu Haifan tampak serius dan menahan air mata di matanya. Saat dia berbicara, dia tetap memegangi tangannya. Berlututlah dan berdiri tegak, seperti anggota baru yang bertemu dengan instrukturnya. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak bisa mati, dan kamu tidak bisa mati. Siang Nantian memandangnya sambil tersenyum dan berkata, intelijen militer masih membutuhkan kepemimpinanmu untuk terus berkembang, dan kutu yang kamu selamatkan. Kamu berani melompat-lompat di tanah kami seluas 3/4 hektar. Saat dia berbicara, dia menoleh ke arah Tokugawa Naganobu, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Tokugawa, menurutmu aku benar. Petik 2. Tokugawa bergidik ketika mendengar dinginnya kata-kata Siang Nantian. Dia tahu bahwa kata-kata Siang Nantian memiliki arti, tetapi dia tidak berani membantah dan buru-buru mengangguk, ya. Ya matanya, lalu wajahnya menjadi sedih, matanya berkaca-kaca, dan wajahnya penuh emosi, Siang. Saudara Siang, aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup, saudara, saya sangat bersemangat. Tuhan memberkati Anda. Melihat penampilannya dan mendengarkan nada suaranya, sepertinya dia juga sangat senang dan gembira karena Siang Nantian tidak mati. Hattori di samping terkejut ketika dia melihat guru begitu menghormati Siang Nantian. Dia segera berdiri dan berkata dengan penuh semangat, Guru, mengapa Anda begitu menghormati salah satu jenderal Anda yang kalah? Bukankah Anda sudah memberitahu saya tentang hal itu selama ini? Pertempuran di Disenling, Anda menikam Siang Nantian beberapa kali, tetapi Anda tidak terluka. Dia hanya dengan sengaja memutarbalikkan fakta dan berbicara omong kosong, bagaimana Anda bisa menanggungnya? Bab 513 Harimau telah kembali, saatnya monyet aman. Tahukah Anda, selama 8 tahun Hattori belajar dengan Tokugawa sering bercerita tentang tindakan heroiknya, termasuk pertempuran di Senling, ketika ia seorang diri mengalahkan Dewa Perang Tiongkok Siang Nantian, dan ia menikam Siang Nantian beberapa kali, tapi dia tidak terluka dalam pertempuran. Dan ini adalah sesuatu yang selalu dibanggakan Hattori. Tidak peduli apakah dia bertemu samurai atau ninja lain di negaranya, dia akan menyombongkan tuannya. Jadi ketika dia mendengar bahwa Siang Nantian berani mengacaukan benar dan salah, dia tentu saja tidak tahan, dan dia belum pernah melihat tuannya berperilaku begitu hormat kepada siapapun. Sekarang melihat tuannya benar-benar mengangguk dan membungkuk kepada jenderal yang kalah ini. Siang Nantian, dia tentu saja, dia sangat marah. Namun yang mengejutkannya adalah setelah dia mengatakan ini, Tokugawa Naganobu begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menamparkan wajah Hattori, dan pada saat yang sama mengumpat dengan marah, dasar bajingan. Omong kosong. Badao, kapan aku pernah mengatakan ini padamu? Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas dan menendang Hattori lagi. Setelah memukuli Hattori sampai dia memegangi kepalanya dan melarikan diri, dia tersentak keras. Dia berbalik dengan marah dan menangis, untuk menyenangkan Siang Nantian dan berkata, Saudara Siang, jangan dengarkan omong kosong penjahatku. Kata-kata itu semua menyombongkan diriku dan tidak ada hubungannya denganku. Petik 2. Senang. Dia melambaikan tangannya dengan murah hati sambil tersenyum dan berkata dengan tenang, Tokugawa, kamu seharusnya pernah mendengar pepatah Cina bahwa, ketika harimau tidak ada di rumah,
monyet adalah raja, kan? Tentang itu, aku pernah mendengarnya. Tokugawa berkata dengan percaya diri. Dia mengangguk karena malu. Meskipun dia tahu Siang Nantian sedang membicarakannya, dia hanya bisa mengangguk setuju. Sekarang harimaunya sudah kembali, bukankah monyet itu harus lebih tenang? Siang Nantian memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Itu dia, itu dia. Tokugawa Naganobu mengangguk lagi dengan tergesa-gesa, keringat dingin menetes dari dahinya, mengetahui bahwa kata-kata Siang Nantian adalah peringatan baginya. Orang-orang dari aliansi Master Pedang di samping melihat bahwa tetua mereka sangat menghormati Siang Nantian, yang membuat mereka sangat marah, tetapi mereka tidak berani berbicara dalam kemarahan. Fukuyama, pemimpin kedua setelah Tokugawa, juga penuh dengan keraguan saat ini. Dia tidak tahu mengapa Tokugawa membual bahwa dia sebaik Siang Nantian sepanjang hari, tetapi ketika mereka bertemu, dia langsung menjadi seorang cucu. Dia tahu bahwa Tokugawa sangat sopan kepada orang yang berbudi luhur, tapi dia terlalu sopan. Jadi Fukuyama mau tidak mau mulai menebak apakah yang disebut kesetaraan yang setara itu semua dibanggakan oleh Tokugawa sendiri. Lagi pula, hanya ada sedikit saksi dari pertempuran di Senling, dan Tokugawa juga mati setelah Siang Nantian baru saja mulai membual tentang betapa kuatnya dia dan betapa setaranya dia dengan Siang Nantian. Mungkin sebenarnya Tokugawa sama sekali bukan lawan Siang Nantian, dan kemungkinan besar dia akan tersiksa habis-habisan. Dalam hatinya tidak dapat membantu tetapi karena dipenuhi kecurigaan, dia menoleh untuk melihat Siang Nantian. Mungkinkah yang disebut Dewa Perang Tiongkok ini benar-benar sekuat yang dikatakan legenda? Lagi pula, dia sangat jelas tentang kemampuan Tokugawa. Karena dia bisa mencapai posisi 3 tetua di aliansi Grandmaster Kendo, kekuatannya sama sekali tidak terbatas. Di seluruh negara Jepang, kecuali 2 tetua lainnya, dia bisa-bisa dikatakan hampir tidak ada lawan. Tokugawa, orang yang sombong dan sombong, sangat menghormati Siang Nantian, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Siang Nantian. Tapi karena Siang Nantian begitu kuat, mengapa dia memalsukan kematiannya dan tetap anonim dalam 10 tahun terakhir? Saat Fukuyama berpikir, dia terus menatap Siang Nantian dengan matanya. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia menemukan bahwa celana Siang Nantian tertiup angin kencang, membuatnya terlihat sedikit kosong tubuh. Di kaki Nantian, Anda dapat melihat betisnya sangat lemah dan ramping. Fusan terkejut dan berpikir, mungkinkah racun Siang Nantian belum disembuhkan dalam 10 tahun terakhir? Dan karena dia sudah lama duduk di kursi roda, otot Siang Nantian sedikit berhenti berkembang. Mungkinkah seluruh kekuatan hilang? Semakin Fusan memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat. Dia tahu bahwa alasan mengapa Siang Nantian telah mati selama bertahun-tahun tetapi pada saat ini adalah untuk mengejutkan aliansi Master Pedang mereka keterampilannya saat ini, maka mereka akan takut padanya. Fusan melirik dada Siang Nantian yang tidak terlalu kuat dan wajah kurusnya, dan menjadi semakin bertekad dalam pikirannya. Namun, karena hati-hati, dia memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Dia berjalan cepat ke arah Siang Nantian dan berkata sambil tersenyum, "Siang God of War. Halo, saya sudah lama mendengar nama Anda di Jepang. Saya sudah mengagumi Anda sejak lama, tetapi saya tidak menyangka bahwa pahlawan lama itu memang luar biasa dan mengagumkan ketika saya temui dia hari ini." Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya ke arah Siang Nantian. Dia berjabat tangan, jelas ingin menguji kekuatan Siang Nantian melalui jabat tangan ini. "Maaf, Siang, seorang seniman bela diri tertentu tidak layak disebutkan." Siang Nantian memandangnya dengan ringan, tanpa ragu bahwa dia ada di sana, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk berjabat dengan Fusan. Tapi yang membuatnya tidak siap adalah tangan yang dipegang oleh Fusan dan tangannya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Siang Nantian tidak bisa menahan rasa sakit di tangannya. Dia sedikit mengernyit dan menatap Fusan dengan mata tajam. Dia hendak berbicara, tapi Fusan tiba-tiba menghentikan kekuatannya dan menarik tangannya kembali. Siang Nantian meliriknya dan mengabaikannya. Namun, Fusan mengambil inisiatif untuk menyenangkan sambil tersenyum, "Tuan Siang, kami telah lama mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa dan sangat tak terkalahkan.
tetapi kami hanya mendengarnya selama ini. Hari ini, Aliansi Grandmaster Kendo kami datang ke tempat Anda untuk pertukaran dan kunjungan. Bagaimana kalau Anda menunjukkan kepada kami keahlian Anda dan berdiskusi dadakan dengan Tuan Tokugawa, sehingga kami bisa melihatnya. Dia mengatakan ini dengan sangat cepat, menghilangkan pikiran dan niatnya tanpa memberitahunya. Nantian tidak memberikan ruang untuk penolakan. Karena saat dia berjabat tangan dengan Siang Nantian barusan, dia secara khusus menambahkan sejumlah energi internal. Jika Siang Nantian berlatih setiap hari, energi internal di tubuh Siang Nantian secara alami akan bersaing dengan energi internalnya. Tetapi saat dia berjabat tangan tadi, Fusan sama sekali tidak merasakan perlawanan sedikit pun di tangan Siang Nantian, jadi kekuatan di tubuh Siang Nantian sudah pasti menurun drastis. Terlebih lagi, ketika dia berjabat tangan dengan Siang Nantian barusan, dia melihat secara khusus tangan dan lengan Siang Nantian, dan menemukan bahwa tangan dan lengan Siang Nantian juga ramping, tidak jauh lebih baik dari kakinya, yang semakin menegaskan kecurigaannya sekarang. Bu Cheng dan Lin Yu, yang diam, mau tidak mau mengubah ekspresi mereka ketika mendengar ini. Mereka berdua paling mengenal tubuh Siang Nantian. Siang Nantian hanya butuh 2 atau 3 hari untuk berdiri dari kursi roda. Otot tubuhnya sedikit lemah. Bahkan kesehatan Ben belum pulih akhir-akhir ini, dan dia sama sekali tidak cocok untuk bertarung dengan orang lain. Dengan kondisi fisiknya saat ini, apalagi master seperti Tokugawa, dia bahkan tidak bisa mengalahkan prajurit sembarangan dari pasukan khusus yang berjaga. Inilah yang paling mereka khawatirkan sebelum datang. Awalnya mereka hanya ingin menggunakan status dan prestise Siang Nantian untuk mengintimidasi orang-orang Jepang ini, namun mereka tidak menyangka Fusan justru meminta untuk berdiskusi cukup. Lin Yu hendak menolak atas nama Siang Nantian, tetapi Tokugawa yang berada di samping berbalik dan berteriak pada Fusan dengan marah, "Fusan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bisakah saudara Siang berdebat dengan orang lain? Tidak ada perlu bersaing di antara keduanya. Saya tahu kekuatan saudara Siang dengan sangat baik. Sejujurnya, dengan keterampilan saya saat ini, dibandingkan dengan saudara Siang, saya masih sedikit tertinggal." Tanda seru, lebih kuat darinya dan bisa menghindari persaingan. Pada saat yang sama, dia berbicara dengan sangat bijaksana, yang sangat menyelamatkan mukanya. Dia tidak punya pilihan selain mengetahui bahwa dia bukan tandingan Siang Nantian. Jika pertarungan ini benar-benar terjadi, dia mungkin akan kalah lebih menyedihkan, dan dia akan semakin malu saat itu. Saat berbicara, dia tidak lupa mengedipkan mata pada Fukuyama untuk memberi isyarat agar dia tidak berbicara omong kosong. Tapi Fusan sepertinya tidak melihatnya. Melihat Siang Nantian tidak berbicara, dia menjadi semakin yakin dengan pemikirannya sebelumnya dan berkata sambil tersenyum, "Siang Lao, tidak bisakah kamu memberi kami kesempatan yang membuka mata? Saya yakin para prajurit dari Departemen Intelijen Militer yang duduk di sini pasti juga ingin melihat Anda menunjukkan kepada kami keahlian Anda, bukan?" Petik 2. Ya, para petugas dari Departemen Intelijen Militer tidak tahu apa-apa tentang fisik Siang Nantian kondisinya, jadi mereka tidak tahan untuk mengatakan apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggema dengan penuh semangat. Kebanyakan dari mereka adalah rekrutan baru yang direkrut dari Departemen Intelijen Militer dalam 10 tahun terakhir atau bahkan 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, mereka hanya mendengar nama Siang Nantian dan belum pernah melihat keahliannya melihatnya. Diam, Bu Cheng dengan dingin menatap petugas intelijen militer di belakangnya dan berteriak dengan marah, "Kungfu tuanku adalah untuk membunuh musuh, bukan untuk ditunjukkan kepadamu." Ya, dan terdiam, tidak lagi berani berbicara. Melihat reaksi Bu Cheng, Fusan semakin yakin dengan apa yang dia pikirkan di awal. Siang Nantian memang bukan lagi Siang Nantian yang sama seperti dulu. "Fukuyama, apa kamu gila?" Wajah Tokugawa Naganobu tiba-tiba menjadi gelap, dia meraih Fukuyama dan berjalan jauh sambil berteriak dengan marah, "Apa kamu tidak mengerti bahasa manusia? Aku sudah mengatakannya tadi, dia bukan lawannya, apakah kamu tuli? Apakah kamu harus membiarkan aku mengatakan bahwa dia dapat menghancurkanku sepenuhnya dengan kemampuannya?" Paru-paru Tokugawa Naganobu hampir meledak. Dia merasa Fukuyama ini berbeda dari miliknya. Sama seperti murid magang yang bodoh,
mereka semua adalah rekan satu tim seperti babi. Ya, dia sangat kuat. Fukuyama berkata dengan mata menyipit, tapi itu 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu? Dia berkata dengan dingin dengan wajah tegas, dalam 10 tahun terakhir, kami telah berlatih, dan dia juga telah berlatih. Dengan kultivasinya, dia telah meningkat jauh lebih cepat dari kami, jadi sekarang setelah 10 tahun berlalu, kami tidak lagi lawannya. Petik 2. Jangan lupa, dia telah diracuni dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana dia bisa berlatih bahkan jika dia tidak bisa menyembuhkannya? Fusan mendengus dan berkata dengan sedikit cibiran. Tokugawa Naganobu sedikit terkejut saat mendengar apa yang dia katakan. Fusan mendorongnya menjauh saat dia dalam keadaan linglung, lalu perlahan berjalan kembali ke Siang Nantian, dan berkata sambil tersenyum, Siang Dewa Perang, kenapa kamu tidak pernah setuju? Mungkinkah kamu sendiri juga berpikir bahwa itu akan terjadi? Mungkin, kalah dari kita. Bab 514 itu sesuai keinginanmu. Ketika Fusan berbicara, dia menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan kecemerlangannya. Dia menatap wajah Siang Nantian tanpa berkedip, jelas mencoba menangkap sedikit rasa malu dan gugup dari wajah Siang Nantian. Namun yang mengecewakannya adalah wajah Siang Nantian selalu segelap laut, kecuali senyuman tipis di sudut mulutnya, tidak ada yang aneh sama sekali. Muridku baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa kungfuku adalah untuk membunuh orang, bukan untuk tampil. Siang Nantian berkata kepada Fusan dengan tenang. Siang God of War, Anda salah paham. Kami sangat menghormati Anda dan keterampilan Anda. Kami tidak ingin Anda tampil untuk kami. Kami hanya ingin tahu seberapa besar kemajuan keterampilan Anda dalam 10 tahun terakhir. Mari kita berpikir tentang itu. Ini membuka mata, itu saja. Fukuyama berkata sambil tersenyum, implikasi dari kata-katanya sangat jelas. Itu berarti aku, Fukuyama, ingin melihat seberapa besar perubahan keterampilanmu dalam 10 tahun terakhir. Tentu saja, perubahan ini bisa berupa kemajuan atau kemunduran. Melihat Fusan begitu agresif, Lin Yu menduga Fusan telah menyadari keanehan di tubuh Siang Nantian. Dia tidak bisa menahan keringat untuk Siang Nantian, dan dia memikirkan tindakan balasan dalam pikirannya. Tapi dia masih belum bisa memikirkan alasan yang bagus, karena Fusan telah melihat kekurangan pada tubuh Siang Nantian, dia seperti serigala lapar yang mencium bau darah dan tidak akan pernah mudah menyerah. Tokugawa di samping tidak mencoba menghentikan Fukuyama sebanyak yang dia lakukan sekarang, karena dia sepertinya telah melihat petunjuk pada saat ini, dan bahkan agak condong ke arah apa yang dikatakan Fukuyama tadi. Ya, Anda pasti tahu kalau Siang Nantian diracun 10 tahun lalu. Kenapa dia tiba-tiba merasa lebih baik? Apakah Anda baru saja pulih? Kalau tidak, kenapa dia tidak muncul dalam 10 tahun terakhir? Karena kamu sangat mempertanyakan kemampuanku, ayo lakukan ini. Aku setuju untuk bersaing dengan lelaki tua Tokugawa ini, tapi aku punya syarat. Petik 2. Oh, apa syaratnya? Tolong beritahu saya. Melihat Siang Nantian setuju, Fusan tiba-tiba terlihat sangat gembira dan buru-buru menanyakan syaratnya. Sederhana sekali. Saya baru saja mengatakan bahwa kungfu saya adalah untuk membunuh orang. Karena Tokugawa ingin bersaing dengan saya, dia harus menandatangani sertifikat hidup dan mati. Kata Siang Nantian sambil tersenyum, tanpa ada keanehan di wajahnya, seolah-olah ini bukan berbicara tentang hidup dan mati, tetapi hal sepele yang sangat biasa. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa Siang Nantian memiliki temperamen yang begitu kuat sehingga pertukaran ide kecil akan meningkat menjadi pertarungan hidup atau mati. Fusan juga tiba-tiba terkejut, dia jelas tidak menyangka Siang Nantian akan mengatakan itu. Dia merasa curiga. Tuan Ketua, Bu Cheng dan Hu Haifan di samping juga tampak cemas dan buru-buru mencoba menghentikan Siang Nantian, tetapi Siang Nantian mengangkat tangannya dan menyela mereka, menoleh ke arah Tokugawa dan berkata sambil tersenyum, tepat pada waktunya. Saya dan Tokugawa masih memiliki masalah lama yang harus diselesaikan. Kami hanya menggunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan keluhan kami. Kami menandatangani akta hidup dan mati terlebih dahulu, sehingga kompetisi ini akan menjadi urusan pribadi antara kita berdua.
Tidak peduli siapa yang mati, situasi militer baik Chu maupun aliansi Master Pedang, maupun kedua negara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana menurutmu, Tokugawa? Ekspresi Tokugawa tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata Siang Nantian, dan dia tiba-tiba panik saat melihat Siang Nantian begitu percaya diri. Buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saudara Siang, bagaimana kami bisa memiliki akun? Selain itu, bagaimana saya bisa menjadi lawan Anda? Selain itu, saya akan mati di setiap kesempatan. Itu akan merugikan kedua negara, serta Departemen Intelijen Militer dan Kebaikan Aliansi Master Pedang. Kami di sini untuk mencari kerjasama dan pengembangan, bukan untuk menimbulkan masalah. Karena takut pada Siang Nantian, dia tidak berani setuju, meskipun hanya ada 1 dari 10.000 peluang, Siang Nantian akan tetap melakukannya. Bahkan jika dia sekuat puncak, dia tidak akan mengambil risiko 10.000 kemungkinan, dia akan mati. Memikirkan kembali saat-saat ketika Siang Nantian ditikam di Disenling, dia masih merasa panik dan menggigil di sekujur tubuhnya. Fukuyama berbalik dan menatap Tokugawa dengan marah, jelas meremehkan Tokugawa. Dia tidak menyangka bahwa salah satu dari 3 tetua bermartabat dari aliansi Grandmaster Kendo akan begitu pengecut. Namun, meski meremehkan Tokugawa Naganobu, ia sendiri tidak memiliki keberanian untuk menantang Siang Nantian, sehingga ia sempat cemberut dan tidak tahu harus berkata apa. Oke, Tokugawa, karena kamu bilang begitu, aku tidak akan mempersulitmu. Siang Nantian mendengus dingin, lalu melirik ke arah Fukuyama dan berkata dengan ringan, karena Tuan Fukuyama sangat ingin melihat kemampuanku, aku setelah berpikir tentang itu, aku tidak bisa mengecewakanmu. Bagaimanapun, kami adalah tamu, jadi aku akan memberimu sedikit pertunjukan. Wajah Fusan tiba-tiba menjadi bahagia ketika dia mendengar ini, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya, menatap penuh harap Nantian berkata, oke, Dewa Perang Siang sangat senang, lalu kita bisa menunggu pesta untuk mata kita. Tokugawa di samping juga tampak terkejut, di rongga matanya yang ditutupi garis-garis halus, matanya yang gelap bersinar karena kegembiraan. Para petugas dari Departemen Intelijen Militer juga sangat bersemangat setelah mendengar ini, dan mereka semua menegakkan leher dan melihat ke arah Nantian. Namun, Bu Cheng di samping Siang Nantian merasa cemas. Dia tahu bahwa dengan kondisi fisik tuannya saat ini, dia tidak dapat menunjukkan apapun sama sekali. Bahkan jika dia menunjukkan beberapa gerakan yang sangat umum, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan persetujuan semua orang, tetapi juga akan melakukannya juga membuat orang lain marah. Semua orang merasa reputasi Siang Nantian sulit untuk dipertahankan. Bu Cheng datang dengan sangat cemas dan merendahkan suaranya dan berteriak di telinga Siang Nantian, Tuan, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Jangan khawatir, saya bebas menggunakan kebijaksanaan saya, Tuan. Lalu menoleh. Dia berkata kepada Hu Haifan, Xiao Hu, pergi dan cari 2 orang untuk memotongku beberapa batang baja. Panjangnya tidak masalah, asalkan lebar dan tebalnya sekitar 3 atau 4 cm. Ketua, Anda tidak perlu melakukan ini. Hu Haifan juga tampak sedikit khawatir dengan kondisi fisik Siang Lao, dan berkata dengan hati-hati, apakah Siang Nantian menunjukkan kekuatannya kepada semua orang atau tidak? Untuk semua orang di militer Departemen Intelijen, Siang Nantian adalah dewa yang selalu mereka kagumi. Ada banyak omong kosong. Jika aku menyuruhmu pergi, pergi saja. Siang Nantian berteriak dengan marah pada Hu Haifan. Meskipun Hu Haifan adalah kepala Departemen Intelijen Militer No. 1, Siang Nantian, seorang instruktur tua dan kepala tua, tetap tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya, dan memerintahkannya seolah-olah dia sedang memerintahkan seorang prajurit kecil. Tapi dia suka Siang Nantian memerintahkannya seperti ini, yang menunjukkan bahwa di dalam hati Siang Nantian, dia tidak pernah lepas darinya. Ya, Hu Haifan segera berdiri tegak, lalu memerintahkan 2 insinyur dari pasukan khusus untuk pergi ke gudang dan memotong beberapa batang baja sesuai permintaan Siang Lao. Kemudian Hu Haifan dengan hormat mengundang Siang Nantian ke podium untuk duduk dan beristirahat. Bagaimanapun, menggergaji batang baja membutuhkan waktu tertentu. Lin Yu memandang Siang Nantian dengan wajah tenang dan sedikit menyipitkan matanya, merasa curiga di dalam hatinya.
Dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Xiang Lao ini sama sekali, dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiang Lao. Menurut pendapatnya, Xiang Nantian hanya sengaja menggunakan lotere. Cara menakut-nakuti Tokugawa dengan hidup dan mati, sangat cerdik, sudah cukup, sama sekali tidak ada orang kedua yang berani menantangnya, tapi kenapa dia harus menunjukkannya kepada semua orang keahliannya lagi? Mengapa Anda harus menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri? Dengan kondisi fisik Xiang Nantian, dia bahkan tidak bisa melakukan backflip sederhana, jadi apa yang bisa dia tunjukkan kepada semua orang? Meskipun dia curiga, kontak selama periode ini memberinya pemahaman umum tentang Xiang Nantian. Dia tahu bahwa Xiang Nantian adalah orang yang tenang, jadi dia tidak menghentikan Xiang Nantian sekarang karena dia ingin melihat Xiang Nantian apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, Han Bing tiba-tiba berjalan ke sisi Lin Yu, memandang Xiang Nantian dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat, dan berkata dengan lembut, "Saya tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari saya akan melihat idola masa kecil saya dengan mata kepala sendiri, meskipun sosoknya sangat berbeda dari yang kubayangkan. Aura dan semangat kepahlawanan di tubuhnya sama persis dengan yang kubayangkan." Lin Yu tersenyum dan berkata, "Masa kecilmu. Idola saya adalah Xiang Lao." Han Bing mengangguk dan berkata, "Saya memiliki cita-cita menjadi seorang prajurit sejak saya masih kecil, dan paman saya juga seorang prajurit yang sangat kuat. Saya telah mendengar banyak tentang dewa perang darinya, jadi saya juga bercita-cita menjadi seorang prajurit seperti dewa perang. Kamu telah melakukannya, kamu sudah menjadi anggota Departemen Intelijen Militer." Lin Yu memandangnya dan tersenyum penuh penghargaan. Han Bing menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Tidak, aku jauh dari dewa perang. Dewa perang bisa menakuti para tetua dari aliansi Master Dao Pedang, tapi aku bahkan tidak bisa membunuh seorang pendeta Tao di Gunung Qiandu." Lin Yu tahu apa yang dia bicarakan. Itu adalah Tuan Ling Xiao, iblis besar yang menganggap kehidupan manusia sebagai bukan apa-apa. Dia tidak bisa menahan senyum ringan padanya dan berkata, "Melalui mempelajari buku-buku itu, saya telah mencapai hasil tertentu sekarang. Percayalah, dengan tidak akan lama lagi kita bisa membunuh Qian Dusan secara langsung." Ya, Han Bing mengangguk penuh semangat, teringat sekarang Lin Yu mengalahkan pedang pertama Dongyang dengan pedang Jun murni kekuatan, dan Lin Yu menggunakan jarum perak untuk mengalahkan Hattori. Yang disebut, tubuh suci masa lalu, Han Bing tidak bisa menahan perasaan lembut di hatinya, dan ketika dia melihat ke arah Lin Yu, dia tanpa sadar menunjukkannya, kekaguman dan kekaguman yang sama seperti saat dia melihat Xiang Nantian. Gadis mana yang tidak memiliki pahlawan di hatinya? Dan gadis sekuat Han Bing tidak terkecuali. Namun, Lin Yu sudah menoleh untuk melihat podium dan tidak memperhatikan mata Han Bing. "Laporkan kepada kepala, batang baja telah dibawa. Menurut ukuran yang Anda katakan, keduanya persis sama. Kedua tentara teknik sebelumnya telah kembali saat ini, dan memberi hormat kepada Hu Haifan dan Xiang Nantian sambil berpegangan tangan satu sama lain. Ada beberapa batang baja tebal panjang. Bab 515 Kekuatan yang sangat menakutkan. Baiklah, bawakan meja ke sini." Xiang Nantian mengangguk kepada mereka berdua, "Letakkan batang baja di atas meja." "Itu bukan urusanmu." Petik 2. Bergegas. Pindahkan meja, lalu letakkan batang baja yang mereka gergaji di atas meja. Semua orang memandang Xiang Nantian dengan rasa ingin tahu dan tidak berkata apa-apa, menunggunya dengan tenang untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Tokugawa dan Fukuyama juga bingung. Mereka juga tetap tenang dan tidak berbicara. Xiang Nantian berdiri dan berjalan perlahan ke meja dengan jeruji baja, dan berkata dengan santai, "Tokugawa, Fukuyama, ada teknik rahasia dalam mistisisme Tiongkok kita yang disebut pematasan jari emas. Saya tidak tahu tentang kalian berdua. Pernahkah kamu mendengarnya?" Tokugawa dan Fukuyama sedikit mengernyit ketika mendengar ini, menoleh untuk saling memandang, lalu menggelengkan kepala pada saat yang sama dan berkata tidak. Yang disebut jari pemecah emas berarti dengan satu atau dua jari dan kekuatan yang cukup, Anda dapat mematahkan atau menghancurkan benda keras seperti batu, pelat besi, dan batang baja. Dia berbicara. Semua petugas dari Departemen Intelijen Militer terkejut ketika mendengar ini.
Mereka jelas sedikit tidak bisa dipercaya, karena jari emas yang patah ini milik teknik rahasia tingkat menengah di Suansu, dan itu juga di luar jangkauan ruang lingkup kontak mereka. Siang God of War, maksudmu kamu bisa memotong batang baja ini hanya dengan 2 jari? Fusan jelas sedikit terkejut saat melihat batang baja di tangan Siang Nantian yang hampir setebal lengan anak-anak Nantian. Dia tidak merasa aneh kalau dia bisa memotong batang baja dengan siku atau lututnya, tapi bagaimana ini bisa terjadi hanya dengan 1 atau 2 jari? Dengan kekerasan baja jenis ini, sulit untuk memotong bahkan pisau dan kapak biasa. Hanya 3 pedang Jepang yang baru saja mereka hancurkan yang bisa melakukannya. Mungkinkah tangan Siang Nantian bisa dibandingkan dengan ketiga pedang Jepang itu? Itu hanya omong kosong. Ya, dan saya tidak hanya memotong batang baja menjadi 2, tetapi memotongnya menjadi beberapa bagian kecil. Siang Nantian tersenyum dengan tenang. Bukankah ini mungkin? Seberapa keras batang baja ini? Butuh waktu lama untuk memotongnya dengan mesin pemotong. Ya, ini sangat sulit. Jadi, ini adalah dewa perang. Benar, apa yang tidak bisa kita lakukan mungkin mudah bagi dewa perang. Para petugas dari kantor intelijen militer di samping tidak dapat menahan kegembiraan mereka dan mulai berbicara satu demi satu. Tokugawa, Fukuyama dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkumpul dan berdiskusi dengan suara pelan. Mereka semua merasa bahwa ini tidak mungkin. Bahkan ketiga tetua dari aliansi Grandmaster Kendo mereka tidak dapat melakukan ini. Ditembus secara mendalam adalah batas dari apa yang bisa mereka lakukan. Fusan, Tokugawa, apakah kalian berdua ingin berkumpul untuk menantang? Siang Nantian tidak terburu-buru dan mengundang Tokugawa dan Fukuyama. Dewa Perang Siang, kita benar-benar tidak bisa melakukan ini. Fusan berdiri dan bergegas ke Nantian, menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil tersenyum, dan kemudian bertanya, tapi sebelum kamu mulai, bolehkah aku memeriksa batang baja ini? Jelas dia tidak bisa mempercayai badan intelijen militer dan mengira mereka akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Tidak masalah. Siang Nantian langsung setuju. Fukuyama segera berdiri dan berjalan ke meja, dia mengambil batang baja di atas meja satu persatu dan memeriksanya. Dia menemukan bahwa setiap batang baja sangat keras. Dia dipenuhi dengan keraguan. Karena tidak ada masalah dengan batang baja ini, bagaimana mungkin Siang Nantian berani menyombongkan diri? Mungkinkah tebakan awalnya salah? Bagaimana kabarmu? Apakah baik-baik saja? Tidak masalah. Siang Nantian meliriknya dan berkata dengan tenang. Tidak masalah, tidak masalah, ini memang batangan baja asli. Fukuyama sadar dan mengangguk berulang kali. Kalau begitu berdiri saja di sampingku dan lihat. Siang Nantian mencibir, lalu menekan batang baja di atas meja dengan tangan kirinya, memperlihatkan dengan rapat panjangnya sekitar 10 cm. Dia mengulurkan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan urat di telapak tangannya yang kurus muncul, jelas mengumpulkan kekuatan. Kemudian matanya menjadi dingin, dan kedua jari itu tiba-tiba jatuh, seolah-olah dengan kekuatan guntur, bercampur dengan suara menerobos udara, dan dengan ganas menghantam batang baja. Bang! Dengan suara pecah yang tajam, semua potongan 10 cm yang menonjol dari meja pecah dan jatuh ke tanah dengan bunyi letupan. Saya melihat permukaan potongannya agak miring, dan juga agak membulat, dengan cahaya keperakan. Memang terlihat bahwa itu disebabkan oleh pemecahan paksa. Wow, semua petugas di Departemen Intelijen Militer gempar dan heboh. Benar-benar selesai. Mengejutkan sekali. Dewa Perang adalah Dewa Perang, seorang idola. Iblis Jepang pasti sangat ketakutan sekarang sehingga mereka tidak berani kentut, kan? Yang lain tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat pemandangan ini. Dia mengangkat alisnya dan mengangguk berulang kali. Kepala suku yang lama memang semakin kuat. Nama Dewa Perang bukan tanpa alasan. Saya khawatir kita masih tertinggal jauh. Jiwa Departemen Intelijen Militer telah kembali. Bagus. Di sisi lain, Tokugawa dan Fukuyama wajahnya pucat, dan dia terlihat ketakutan dan ketakutan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Siang Nantian 10 tahun yang lalu itu menakutkan, dan bahwa Siang Nantian 10 tahun kemudian masih akan membuat orang tercengang dan takjub.
Tokugawa tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah Fukuyama. Fukuyama sialan, untungnya dia tidak tertipu. Kalau tidak dia mungkin sudah jatuh ke tangan Siang Nantian sekarang. Mendengar seruan semua orang, ekspresi Siang Nantian tetap seperti biasa. Tanpa jeda, dia terus memotong batang baja di tangannya bagian demi bagian. Dalam sekejap, batang baja yang berukuran lebih dari 1 meter itu telah dipotong menjadi 10 bagian. Fukuyama hanya bisa melebarkan matanya karena ngeri, dan jantungnya berdebar kencang. Jika memotong satu bagian bergantung pada kekuatan ledakan dan keberuntungan, tetapi memotong begitu banyak bagian harus didasarkan pada kekuatan yang kuat. Mau tak mau dia diam-diam merasa senang karena dia telah menahan keinginan untuk menantang Siang Nantian. Kalau tidak, dia mungkin seperti baja rusak ini. Lin Yu dan Bu Cheng sama-sama sangat terkejut dan terkejut saat melihat adegan ini. Lin Yu, dia paling mengetahui tubuh Siang Nantian. Dengan kondisi fisiknya, tidak mungkin melakukan ini. Sayangnya, bahkan jika Lin Yu diminta melakukannya, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Dia sangat kuat dan tidak mengerti apa artinya mematahkan jari emas. Jika dia menggunakan kekuatannya untuk melakukannya dengan paksa, meja di bawah jeruji baja mungkin akan patah. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Siang Nantian, dan menjadi lebih tertarik pada lelaki tua ini. Tampaknya lelaki tua ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah memotong semua batang baja, tidak ada setetes pun keringat di dahi Siang Nantian. Dia bertepuk tangan, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fusan, mengulurkan kedua jarinya ke arah Fusan, dan berkata sambil tersenyum, "Fusan, apa menurutmu aku masih ingin kehilangan jari emasku?" Hati Fusan bergetar saat melihat kedua jarinya, tanpa sadar dia mundur 2 langkah, menelan ludahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, "Siang Sang Dewa Perang yang lama adalah sangat terampil, benar-benar mengejutkan. Saya yakin hari ini." Begitu dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan berlari kembali ke podium, menekan rasa panik di hatinya dan berkata kepada Tokugawa, "Tokugawa, ayo kembali. Pertama, biarkan Siang Dewa Perang yang lama mengobrol baik dengan bawahan lamanya." Oke. Tokugawa juga ngeri saat melihat pemandangan tadi, dan buru-buru mengangguk. "Bagaimana dengan itu, Saudara Siang, Direktur Hu, kami tidak akan mengganggumu. Kalian sedang mengenang masa lalu." Begitu mereka selesai berbicara, sebelum Hu Haifan dan Siang Nantian dapat berbicara, mereka segera berbalik dan berlari menuju pintu dengan putus asa, dan semua dari mereka bawahannya buru-buru mengikuti. "Hei, Tuan Tokugawa, ayo pergi setelah makan malam." Hu Haifan buru-buru berteriak kepada mereka dari belakang. "Menurutmu mengapa mereka melarikan diri begitu terburu-buru?" Siang Nantian bertanya dengan mata menyipit sambil melihat sosok Tokugawa dan Fukuyama yang mundur. "Kenapa lagi? Tentu saja karena mereka takut." Mayor Jenderal Fan berkata dengan nada gembira, "Sebelum kamu maju, mereka begitu sombong sehingga mereka akan masuk surga, cemas seperti tikus melihat kucing. Lari saja." Siang Nantian tersenyum dan mengangguk tanpa berkomentar. "Biar ku beritahu, mereka kemungkinan besar bergegas kembali untuk melaporkan berita itu kepada atasan mereka." Lin Yu berdiri dan berkata perlahan dengan mata menyipit,